Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Ismail Arif, dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Hari ini, hari Senin, tanggal 2 Agustus. Harusnya hari ini mulai diberlakukan masa perpanjangan. Kita nggak tahu apakah PPKM level 4, level 3, atau level 5 ini. Kita tahunya kan yang level 4 itu kalau dikritik paling pedas ya, Bung Rocky. Ya, itu kalau dikritik itu sama dengan kalau dikritik itu makin pedas. Jadi kita selalu kasih kritik level 4 dalam upaya untuk menyadarkan bahwa kita ada di dalam krisis. Yes. Nah, yang saya khawatir kalau kebijakannya tetap seperti ini, jujur saja kita kasihan nih dengan para petugas-petugas di lapangan, Satpol PP, polisi, TNI gitu ya. Karena bagaimanapun mereka sendiri kan selama ini yang kena getahnya nih akibat berbagai kebijakan pemerintah melakukan PPKM darurat, tetapi tidak memenuhi undang-undang kekarantinaan wilayah. Jadilah mereka, kita lihat video-videonya ribut dengan rakyat. Dan belakangan sih kelihatannya saya lihat menyadari itu. Polisi, Satpol PP itu mulai mengubah gaya pendekatannya pada rakyat. Ya, saya kira itu satu evaluasi yang bagus, yang dari dulu kita kasih kritik bahwa seandainya dari awal negara Pak Presiden Jokowi mengambil langkah undang-undang yaitu lockdown, maka Pak Polisi itu ya cuma ngetok pintu untuk menyampaikan bahwa terima kasih rakyat sudah lockdown, kami mengantarkan petugas dinas sosial untuk membawa makanan. Itu yang disebut home visiting. Di luar negeri namanya home visiting, didampingi oleh Pak Polisi. Jadi Pak Polisi nggak perlu ribut-ribut di jalan, mengusir lalu berantem segala macam, karena dua-duanya frustrasi, rakyat frustrasi, petugas keamanan juga frustrasi. Frustrasi itu disebabkan oleh kebijakan negara itu. Karena itu kita mesti paham bahwa kalau kita kasih kritik, ya kita kritik terhadap kebijakan negara yang membuat rakyat frustrasi, petugas keamanan ketertiban frustrasi, dan bahkan mak-mak banyak yang juga mulai mengalami gangguan jiwa kecil-kecilan itu karena merasa masa depan anaknya kapan sekolah bisa dibuka, kapan dia bisa belanja. Saya lihat kemarin ada ibu-ibu dia ngamuk-ngamuk karena dia berpikir kami disuruh vaksin, oke, kami disuntik, tapi kok kamu nggak bisa buka warung. Jadi ini kan pengetahuan dasar. Dia berpikir kalau udah disuntik dia bisa buka warung tuh. Lalu Pak Polisi itu dengan sopan menerangkan masalahnya. Tapi ibu itu tetap bertahan bahwa kan negara suruh kami vaksin. Artinya udah, kami udah aman, kami boleh buka warung. Nah, pengertian-pengertian ini yang nggak bisa masuk sampai ke rek bawah karena kebijakan yang berubah-ubah tuh. Jadi polisi juga dibingungkan dengan kebijakan yang berubah-ubah. Sementara perintahnya cuma satu, amankan kebijakan. Iya Pak, polisi juga punya diskresi untuk melihat mana yang manusiawi, mana yang seharusnya disapa, bukan dengan cara opresi gitu. Itu keadaan kita hari ini. Beberapa kali saya menyinggung dan juga mendorong polisi kita itu tumbuh menjadi seperti Scotland Yard gitu ya. Kalau di Scotland Yard kan ada semacam, di Inggris ada semacam moto orang di sana bahwa lebih baik tetap punya Scotland Yard tapi tidak punya Perdana Menteri daripada dia punya Perdana Menteri nggak punya Scotland Yard. Kan luar biasa kalau jadi semacam itu. Saya anggap juga begitu tuh. Kapolri pada waktu pelantikan pertama kali mengucapkan nada yang sama. Dia menginginkan agar supaya ada perubahan di dalam perilaku kepolisian untuk melayani. Jadi sifat melayani itu yang ditonjolkan terus-menerus tuh. Dan kalau kita pakai standar Scotland Yard itu betul-betul kita pahami bahwa Scotland Yard itu adalah milik publik, bukan milik negara tuh. Karena itu publik menganggap lebih bagus tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada Scotland Yard. Karena rasa aman datang dari Scotland Yard itu. Dan headquartersnya Scotland Yard itu kan kelihatannya serem. Tapi sebetulnya begitu berhubungan dengan publik, dia begitu jadi sangat humble gitu. Nah, watak itu yang ingin kita aktifkan justru di saat pandemi. Karena kekacauan sosial itu pasti terjadi. Kita mau provokasi, kita nggak provokasi, itu yang saya terangkan kemarin. Itu adalah faktor-faktor sosiologis tuh. Jadi kalau Basir masih menganggap ini karena provokasi, bukan. Karena pengetahuan kita tentang rumus sosiologi, kita belajar ilmu pengetahuan, kita tahu akan terjadi social unrest. Karena itu kita kasih
warning, ini akan ada social unrest. Bukan kita yang bikin social unrest, mana mungkin satu orang punya kemampuan voluntaristis untuk bikin social unrest. Jadi soal-soal semacam itu sebetulnya. Oke, jadi kita masih menunggu hari ini apa kebijakan dari pemerintah. Apakah menaikkan levelnya, menurunkan levelnya, atau apapun. Tapi faktanya yang jelas bahwa agak sulit kalau pemerintah menurunkan levelnya, karena dalam sepekan terakhir ini saja tercatat angka kematian di Indonesia itu paling tinggi di dunia. Nah, jadi bukan hanya ini ya, ini paling tinggi di dunia karena menembus yang angka 2.000 lebih. Dan saya selalu garis bawahi bahwa ini angka resmi. Angka yang tidak resmi dipastikan jauh lebih besar. Jadi kekuasaan kelihatannya tidak punya jalan lain itu. Dan berupaya untuk akhirnya dia akan represi itu. Ini yang saya khawatirkan tuh. Dan ini akan bikin frustrasi baru. Karena dia berharap bahwa pemerintah berharap akan ada penurunan angka itu. Di dalam negeri bisa diturunkan angka itu dengan segala macam permainan statistik. Tetapi data kita itu bocor ke luar negeri itu. Karena banyak pengamat luar negeri yang punya akses terhadap data kita, dan mereka yang bikin rating itu bahwa Indonesia adalah di paling buruk penanganan COVID. Kemarin tadi malam baru CNBC atau CNN mengucapkan ulang itu. Jadi peringatan itu yang bahkan mereka bandingkan dulu India, Brasil, Indonesia suka ledek, sekarang kena Indonesia tuh adalah yang paling buruk. Jadi orang luar negeri juga mengolok-olok kita sebetulnya tuh. Itu lebih parah lagi itu. Kalau kita dalam negeri, kita cuma kasih kritik. Kalau olok ya itu urusan kegembiraan orang, mungkin karena jengkel tuh. Sampai ada video seorang ibu-ibu angkat bendera putih di mana itu, di Jogja apa-apa sambil marah-marah. Kan itu krisis multidimensi tuh. Saya baca juga di media massa ada pemulung yang akhirnya ditinggalkan oleh istrinya karena pendapatannya menurun, anaknya ditinggalkan. Jadi berantakan keluarga hanya karena kebijakan istana yang buruk itu. Yang sering saya sebut dungu memang dan nggak punya otak. Tapi saya sebutkan itu dalam upaya untuk menerangkan bahwa otak kebijakan publik itu kacau. Tentu saya nggak bilang bahwa manusianya nggak punya otak, tapi kebijakan publiknya itu seperti kalau bahasa Inggrisnya apa, unbrainy, itu nggak brainy, nggak bermutu. Bahasa Indonesia ya artinya nggak punya otak, itu kan gampangnya itu. Cuman banyak orang tersinggung, padahal sebetulnya itu datang dari keseriusan kita untuk mengendalikan keadaan, supaya ada kritik yang betul-betul tajam pada kebijakan. Kritik pada kebijakan ya, bukan kritik pada pribadi orang itu. Iya. Tentulah kita tidak mungkin bilang bahwa Pak Jokowi nggak punya otak. Ini nggak benar juga. Yang kita selalu kritik. Ya, saya selalu ucapkan kebijakannya itu unbrainy. Nah, kalau pakai bahasa Inggris kira begitu tuh. Cuman kan nggak bisa kita sebut begitu, nanti dianggap itu istilah yang baru dibuat-buat lagi tuh. Ya karena itu bahasa Indonesia bilang ini kok kelihatannya kebijakannya seperti nggak berotak, itu kan gampang aja, atau buruk lah itu kan, itu soalnya. Ya. Bung Rocky, tapi berkaitan dengan memburuknya situasi dan buruknya kebijakan-kebijakan pemerintah itu, saya kok menangkap sinyal lain ya dari partai utama pendukung pemerintah, ini PDIP. Enggak, kalau orang lagi-lagi minjem bahasa orang Betawi, kagak sari-sarinya itu Puan Maharani itu mengkritik pemerintah, dan tidak hanya sekali. Karena biasanya boro-boro mengkritik, ngasih statement aja tidak, tapi sekarang dalam beberapa, mungkin setengah bulan terakhir ya, saya mencatat ada 3 kali lah setidaknya, dan yang terbaru ini yang mengkritik bahwa agar insentif tenaga nakes itu harus segera dibayarkan ini. Apakah memang Bu Mega sudah juga melihat pemburukan yang sama dan kemudian mencoba memutus asosiasi itu publik bahwa PDIP itu bagian dari pemerintahan Jokowi? Ya, itu saya menangkap hal itu dari awal. Sebetulnya saya mulai deteksi bahwa Ibu Mega menganggap ini hopeless. Tapi nanti orang mana lagi kalau kita kok hopeless? Iya, kan kita cuma melihat bagaimana intensitas dalam 1 minggu ini PDIP mengucapkan kritik yang tajam pada Jokowi. Kalau saya atau FN kasih kritik itu pasti nggak ada impactnya, nggak apa urusannya. Saya harus benar, FNN ini kan nguping-nguping isu aja tuh, terus olah sebagai analisir kasih kritik. Tapi kalau PDIP kasih kritik itu langsung ke jantung kekuasaan, karena mereka yang paham kimia di istana tuh. Jadi tentu Ibu Mega dan Ibu Puan di dalam DPP mengevaluasi keadaan, dan sangat benar, karena bagaimanapun PDIP itu punya masa wong cilik yang pasti terpapar lebih
itu dulu dengan kebijakan istana yang buruk tadi, atau saya sebut aja yang dungu itu tuh sebagai kebijakan. Jadi Ibu Mega dia mendengarkan jeritan wong cilik. Puan ada di DPR, dia tahu bagaimana kong kali kong pembuatan kebijakan di DPR yang mendukung terus pemerintah. Nah, Puan tentu menyadari bahwa perubahan politik nggak mungkin dielakkan. Nah, karena itu istilah masa kini adalah siap-siap untuk end game. Kira-kira begitu kan pikiran PDIP kan. Kan PDIP banyak juga orang yang punya kemampuan analisis dan menemukan rumus bahwa end game itu adalah akibat dari kebijakan yang buruk gitu. Bukan karena oposisi menginginkan end game. Oposisi berapa? Oposisi Demokrat itu, PKS juga itu kan belum sepenuhnya oposisi itu. Jadi fungsi-fungsi itu yang diambil alih sekarang oleh pembalikan keadaan, dan itu yang ditangkap oleh Ibu Mega. Jadi saya kasih apresiasi pada Ibu Mega yang peka terhadap ketidakadilan sosial akibat kebijakan yang buruk dari pemerintah. Ya, kita udah bisa memastikan bahwa apapun yang diucapkan oleh Puan itu pasti mendapat persetujuan dari Ibu Mega ya, bahkan mungkin dapat arahan Ibu Mega. Tadi Anda menyebutnya end game. Kalau saya sih melihatnya sebagai menyiapkan skoci atau pelampung gitu ketika masih situasi darurat. Ya, kelihatannya begitu, dan karena cuaca politik memburuk, maka PDIP yang paling peka terhadap perubahan cuaca gitu. Dan itu skoci pasti udah turun. Kemarin ada skoci siapa Effendi Simbolon, dan Ibu Puan tentu yang akan mengemudikan skoci itu. Kan Effendi turunin skoci, Ibu Puan bilang oke, ke kiri kita, ke kanan itu karang gitu. Jadi begitu, lalu lapor pada mercusuarnya adanya di Teguh Umar, yang memang memberi sinyal bahwa iya ada badai di depan tuh. Jadi PDIP paham tentang navigasi politik. Jadi kira-kira begitu. Maka betul siapkan skoci, dan skoci itu akan berimbas pada penataan ulang ketertiban publik, penataan ulang hierarki di dalam kekuasaan, dan bahkan upaya untuk menghasilkan kembali semangat untuk menjemput horizon baru tuh, karena setelah badai biasanya cuaca cerah tuh. Nah, PDIP tentu berharap begitu, ada matahari terbit. Oke, tapi saya lihat sendiri sebenarnya wajar kalau PDIP kemudian paling cepat menyiapkan skoci gitu, karena meskipun dia partai baru, kalau kita melihat dari konfigurasi di kabinet kan sebenarnya posisi-posisi PDIP itu nggak strategis, atau dalam bahasa yang gampang umumnya PDIP walaupun shareholder-nya dia shareholder terbesar, tapi dia pembagian dividennya paling kecil gitu ya. Ya, akhirnya saya ingat bagaimana Ibu Mega itu yang waktu itu diolok-olok di Bali karena menuntut 12 kursi. Dan saya anggap ya memang masuk akal, kan Ibu Mega yang meloloskan presiden, jadi dia berhak untuk minta gitu. Walaupun gaya Ibu Mega di depan presiden memang sedikit kurang etis waktu itu, kok minta pada presiden. Tapi sebetulnya kalau presiden paham waktu itu, dia mesti kasih Ibu Mega lebih banyak kursi kan, sehingga Ibu Mega nggak perlu dibully seolah-olah minta merengek. Enggak, itu hak PDIP. Karena itu Ibu Mega benar, presiden adalah memang petugas partai dari sisi PDIP, dari sisi konstitusi memang bukan begitu cara mengucapkannya. Tapi Ibu Mega mengerti kimia di dalam kekuasaan. Anda kan petugas partai, kami yang jadikan Anda presiden. Jadi tahu diri lah. Kira-kira begitu bahasa tersembunyinya kan. Nah, sekarang terjadi yang dimaksudkan oleh Ibu Mega itu. Kalau PDIP misalnya punya portofolio yang lebih, mungkin nggak begini kebijakannya. Karena PDIP kan wong cilik. Nggak mungkin dia telantarkan orang jadi gila di jalan dan ngamuk-ngamuk, ada pemulung yang akhirnya cerai. Pemulung itu pasti PDIP lah. Mana ada kok optimis banget Anda? Iya dong kan. Soekarno selalu bilang bahwa kaum marhaen adalah masa depanku tuh. Nah, ada marhaen di desa namanya petani, marhaen di kota namanya pemulung. Jadi itu adalah warga PDIP yang ditelantarkan oleh kebijakan petugas partai. Jadi saya bisa paham mengapa PDIP bukan berbalik arah sebetulnya, dia kembali pada kitohnya itu. Oh, dia adalah partai yang harus membela wong cilik. Ya. Nah, kita nggak perlu kaget ya, saya kira juga karena kemarin banyak orang kaget-kaget gitu, terutama kalau Effendi kan kencang banget Effendi Simbolon gitu, orang banyak yang kaget. Kalau Puan menurut saya justru yang mesti kita
soroti lebih serius adalah Puan ya. Kita tunggu lagi Mbak Puan kritik-kritik berikutnya, dan dengan begitu kita ini kan penumpang saja ya, Bung Rocky, kita tahu kapan harus lompat dari kapal atau membuka pintu darurat begitu kan. Ini tergantung aja aba-aba dari para mereka-mereka ini, para petinggi-petinggi negeri ini. Iya, saya tahu bahwa Puan masih disinisin orang itu. Ya Puan kan partai di dalam. Iya, tapi Puan juga punya kemampuan untuk melihat kebusukan di dalam gitu. Jadi buat sementara saya kasih jempol 2 pada PDIP juga pada Puan, karena mampu untuk mendeteksi keadaan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi dengar, kalau nggak mau dengar FNN, nggak mau dengar Rocky Gerung official, ya paling nggak dengar Ibu Puan lah. Karena Ibu Puan itu memang mengerti bahwa ada kebijakan yang kacau. PDIP paham itu. Jadi no Puan, no harapan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rocky. Baik. Mantap.